Salah satu masalah besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah kurangnya komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara kepala eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Idealnya, ketiga cabang kekuasaan ini harus saling berkoordinasi, berbicara, dan bekerja sama untuk memastikan kelancaran sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang transparan serta berkeadilan. Namun, yang sering terjadi adalah ketegangan antar lembaga yang mengarah pada saling menyalahkan atau bahkan diam, sehingga mempersulit upaya reformasi. Jika rapat-rapat koordinasi yang intens dan terbuka tidak terjalin, kebijakan atau keputusan yang diambil bisa sangat terbatas pada kepentingan masing-masing pihak, tanpa mempertimbangkan dampak pada sistem hukum atau masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contoh nyata adalah masalah hukum besar yang terkadang tidak mendapat perhatian serius karena tidak ada titik temu antara lembaga-lembaga tersebut, atau bahkan karena saling terhambat oleh kepentingan politik atau individual. Solusi untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. 1. Rapat koordinasi rutin. Pemerintah harus menciptakan mekanisme rapat koordinasi rutin antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Rapat ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama, mengatasi ketegangan antar lembaga, dan memastikan bahwa kebijakan dan hukum yang ada tidak bertentangan. 2. Forum bersama yang melibatkan semua pihak, menyusun forum atau pertemuan antara ketiga lembaga untuk membahas isu-isu besar yang berhubungan dengan hukum, reformasi birokrasi, dan kebijakan yang perlu disahkan atau diperbaiki. Forum ini bisa melibatkan pakar, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memberikan masukan yang objektif. 3. Pembentukan tim khusus. Membentuk tim lintas lembaga yang terdiri dari perwakilan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menangani isu-isu kritis seperti reformasi hukum atau pengawasan terhadap kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik. 4. Transparansi dan akuntabilitas bersama. Mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan antara ketiga lembaga dengan membuat kebijakan dan hasil rapat yang dapat diakses publik. Hal ini akan meminimalkan konflik dan meningkatkan akuntabilitas atas tindakan yang diambil oleh masing-masing lembaga. 5. Peningkatan kepercayaan antar lembaga dalam jangka panjang. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan antar lembaga melalui pendidikan atau pelatihan bersama, agar setiap lembaga bisa lebih memahami peran dan batasannya dalam sistem demokrasi. 6. Mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga. Jika terjadi perselisihan antara lembaga-lembaga ini, perlu ada mekanisme penyelesaian yang jelas dan independen. Misalnya melalui lembaga yang dibentuk dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar ketiga cabang kekuasaan ini, sistem pemerintahan dan penegakan hukum bisa berjalan lebih harmonis dan efektif. Mungkin rapat-rapat ini akan membantu mengurangi ketegangan dan memperbaiki jalannya reformasi hukum. Asalkan ketiga lembaga ini memiliki faham yang sama, yaitu duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Setuju sekali. Prinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sangat penting agar ketiga lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bisa berfungsi dengan harmonis dan saling menghormati peran masing-masing. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun ketiga cabang kekuasaan ini memiliki fungsi yang berbeda, mereka semua harus sejajar dalam hal kehormatan dan kedaulatan hukum, tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jika setiap lembaga memahami dan menginternalisasi prinsip ini, maka kolaborasi antara mereka akan lebih mudah terjalin, dan masalah yang muncul dalam penegakan hukum atau pengambilan kebijakan bisa lebih cepat diselesaikan.
Sebaliknya, jika ada satu lembaga yang merasa lebih superior, atau bahkan ada kesan saling mendiamkan atau menyalahkan, maka itu akan menciptakan ketegangan yang merugikan masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Untuk mencapai ini, beberapa langkah yang bisa diambil adalah 1. Pendidikan bersama tentang peran dan fungsi semua pihak, termasuk anggota eksekutif, legislatif, dan yudikatif, perlu mendapatkan pendidikan atau pelatihan bersama mengenai pentingnya prinsip ini, agar mereka tidak merasa ada cabang kekuasaan yang lebih unggul. 2. Keterbukaan dan kerjasama yang transparan, penciptaan ruang terbuka untuk berdiskusi secara jujur dan terbuka, dengan melibatkan pihak-pihak independen seperti akademisi atau masyarakat sipil. Bisa membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan keseimbangan kepentingan masing-masing lembaga. 3. Dialog antar lembaga. Memperkuat forum dialog antar ketiga lembaga ini untuk membahas isu-isu penting secara terstruktur dan berbasis pada prinsip keadilan, tanpa ada dominasi satu pihak terhadap yang lain. 4. Pengawasan bersama. Mengembangkan sistem pengawasan bersama yang tidak hanya fokus pada kinerja satu lembaga saja, tetapi juga mengevaluasi kinerja bersama antara ketiga lembaga. Dengan begitu, mereka bisa saling mengingatkan dan memperbaiki jika ada kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Jika prinsip ini benar-benar diterapkan, maka ketiga lembaga ini bisa bekerja lebih efisien dan efektif, serta menghindari benturan kepentingan atau pengabaian peran satu sama lain. Hal-hal lain yang perlu dilakukan agar prinsip tersebut dapat diterapkan dengan lebih efektif di Indonesia tentu akan menjadi tugas lanjutan ketiga lembaga tersebut.